Ikuti channel YouTube kami, like, subscribe, and comment. Selamat datang di podcast Indahnya Berdakwah. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada rekan saya telah meluangkan waktu untuk podcast pada siang hari ini. Di sini kita akan membahas dari isu-isu dari Kiai Munis Hafiz, yang dimana beliau mengatakan bahwa seorang dai harus punya potensi tuntunan umat ke arah lebih baik dan sejahtera. Untuk kelanjutannya, sebelum daripada kelanjutan itu, mari kita kenalkan kepada saya dan Ustaz. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Wasidati sebagai host kedua. Kepada Ustaz. Perkenalkan, saya sendiri nama Muhammad Abdul. Mungkin saya memberikan sedikit pandangan mengenai terima kasih kepada Ustaz Beri dan Mbak Siva karena telah menyampaikan perkenalannya ya. Nah, untuk selanjutnya karena ini forumnya tidak terlalu formal ya, jadi kita ambil santai-santai aja untuk membicarakan tentang kompetensi tuturan umat ke arah lebih baik dan sejahtera. Yang dimana perlu kita ketahui juga ya bahwa dai atau orang yang berdakwah itu sebuah hal yang urgent di dalam masyarakat, yang membawa tentang perubahan, yang membawa tentang perubahan sosial dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ini memiliki beberapa pertanyaan yang bisa kita langsung tanyakan kepada Ustaz Jubairi sendiri. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ustaz tentang penyampaian Kiai Munis Hafiz bahwasanya dai itu harus mempunyai kompetensi tuntunan umat ke arah lebih baik dan sejahtera? Baik, menanggapi apa yang ditanyakan oleh Mas tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Kiai Munis Hafiz, bahwasanya seorang dai itu harus mempunyai potensi. Itu sebenarnya sangat relevan untuk kehidupan seorang dai. Bagaimana dai itu nanti bisa diterima di kalangan masyarakat. Sangat relevan apa yang disampaikan oleh Kiai Hafiz, bahwasanya seorang dai itu harus mempunyai potensi untuk menuntun umat lebih baik dan sejahtera. Nah, ini merupakan sebuah pengingat sebetulnya bagi para dai atau pendakwah untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Makanya harus lebih meningkatkan kompetensi diri. Itu sebetulnya yang disampaikan Kiai Hafiz untuk meningkatkan kualitas diri seorang pendaki. Itu yang dimaksudkan oleh Kiai Hafiz. Dengan kompetensi itu, dengan kompetisi yang memadai, seorang dai dapat menjadi agen perubahan, agen of change yang positif bagi masyarakat dan membawa umat menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, sejatinya nanti banyak dinamika masyarakat yang sangat kompleks yang dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari isu-isu ekonomi, sosial, dan juga teknologi yang sekarang ini sangat merajalela, perkembangannya sangat pesat, dan itu perlu pengawasan daripada para dai, sehingga pentingnya kompetensi dari para dai itu sangat relevan, itu sangat harus sebetulnya dari para dai ini. Nah, dan para dai itu sebetulnya tidak lepas dari strategi yang dimiliki oleh para pendaki itu sendiri untuk meningkatkan kompetensinya.
seorang dai itu mempunyai strategi sendiri, tidak mengurus saat menjadi pendaki, punya strategi khusus atau mempunyai metode-metode khusus yang dimiliki oleh sangat-sangat relevan. Saya karena nanti banyak yang diharapkan oleh pendaki itu sendiri, diharapkan apalagi dengan masyarakat sekarang ini yang saya sampaikan tadi, kompleknya dinamika kehidupan yang sangat kompleks dari sosial, ekonomi, tentang dan teknologi yang sangat besar perkembangannya. Kalau tanpa adanya kompetisi tadi, bagaimana memecahkan masalah-masalah yang terjadi? Ini seperti itu. Baik, jadi menurut Ustaz dari di sini perkataan Kiai Haji Khalil Nafis ini ya betul sudah terrealisasikan di masyarakat, karena para pendaki atau orang yang berdakwah itu harus memiliki kompetensi, dan ini memiliki tuntutan kepada umat-umat untuk melahirkan umat yang lebih baik dan sejahtera. Mungkin bisa diambil titik poinnya bahwa umat pada saat ini itu harus memiliki kompetensi, dan itu pun juga diharuskan kepada para pendaki. Berarti di sini kompetensi tersebut harus banget ya Mas untuk meningkatkan seorang dai biar audiens atau batunya itu mengerti dan bisa dipahami gitu ya. Karena seperti ini, percuma kalau dainya seorang audiennya itu pintar-pintar, kalau seumpamanya seorang dainya itu tidak mengerti apa, kan kayak hasilnya kayak percuma gitu. Kita datang ke dalam forum dakwah tapi nggak ngerti apa-apa, orangnya malah nol hasilnya. Mungkin bisa lanjut dengan pertanyaan yang kedua, apakah harus seorang dai itu mempunyai 3 hal, yaitu opini leader, cultural broadcast, dan intermediary force? Bagaimana menurut Ustaz? Apakah itu sangat diwajibkan untuk pendaki? Baik. Kalau menjadi keharusannya sebenarnya tidak wajib, karena tidak ada aturan agama yang mewajibkan seorang dai untuk menjadi yang tiga itu yang disebut tadi, opini leader, cultural broker, dan juga intermediate force. Namun dalam konteks terutama dakwah yang sekarang, dakwah yang modern, peran-peran tersebut sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara agama dan kesenjangan agama dan kehidupan sehari-hari, terutama di kultural broker, karena itu mencakup perbedaan agama. Bagaimana mendai itu menyikapi perbedaan agama yang perbedaan agama, misalnya berbeda agama yang ada, karena tidak mungkin kehidupan kita kan saja saya umat Islam nanti pasti yang ikut contoh di majelisnya siapa, majelis damai, semuanya tak semua orang Islam yang lintas agama itu, mulai dari Hindu, Kristen, akan menjadi kultural blok yang sesungguhnya. Apalagi di opini ini mengingat zaman yang semacam tersebut, kita harus mempunyai opini yang sekiranya orang gampang untuk menerima, cepat menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh dari itu. Harus kita masyarakat yang dibutuhkan opini seperti itu nunggu nanti, sedangkan masyarakat para audiens masyarakat masih membutuhkan jawaban atas
semua masalah-masalah yang penting untuk opini leader. Tapi dari hal itu semua, untuk menjadi opini leader juga broker, ini ada tantangan sendiri bagi para pendaki. Menjadi opini leader selatan juga menjadi berarti harus siap dikritik dan diperdebatkan, karena seorang harus dia harus memiliki sikap terbuka dan siap belajar dari berbagai perspektif, apalagi di dunia di media sosial yang disampaikan para pendaki di media sosial itu tidak dapat mengkritik saran dan semua itu sebagai harus kita menerima, meskipun kadang kritikannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pendaki. Para pendaki harus memahami penting, 3 hal itu penting, dan meskipun itu tidak wajib, karena agama aja tidak mengharuskan, tidak mewajibkan untuk mempunyai hal 3 hal itu, mulai dari opini leader, broker dan juga intermediasi itu terakhir. Ini ya. Jadi menurut Ustaz di sini, apakah harus seorang dai itu harus menjadi opini leader, pergaulan brokers, dan intermediary force? Nah, di dalam agama itu tidak diwajibkan 3 hal itu harus ada di dalam seorang pendaki. Namun ketiganya itu merupakan hal yang penting sebagai jembatan antara dai dan manusia, yang dimana bisa kita ambil contohnya dari kultural brokers, yang dimana kita harus saling toleransi antar agama, antar suku, antar bangsa, yang dimana kita harus mengerti dalam keadaan mereka agama apa. Kita kan masih menjadi umat al-wasatun, jadi umat yang tengah-tengah, tidak berat sebelah, yang dalam artian ya kita berada di tengah-tengah, imbang, tidak milih kanan atau yang kiri. Dan 3 hal yang tersebut hanyalah pegangan bagi seorang dai, dan 3 hal tersebut itu tidak diwajibkan bagi seorang dai. Mungkin untuk selanjutnya agar meminimalisir waktu juga, kita kan forumnya ya santai tapi ya ada. Untuk selanjutnya yang ketiga, yakni ketika berdaki, apakah perlu kita melihat situasi terlebih dahulu untuk menyampaikan ceramah tersebut? Ini penting. Kita harus pendaki mengenai apa yang disampaikan oleh kedua host tadi. Kita saja tidak akan menjadi pendaki, kita harus melihat situasi siapa yang melihat, apalagi seorang pendaki. Penting untuk melihat situasi untuk kita. Siapa yang akan diberikan pengarahan, siapa yang akan diceramai misalkan, siapa yang akan dibimbing misalkan, siapa yang akan memberikan, penting harus dilihat terlebih dahulu. Kalau misalkan anak kecil dikasih apa segala, dia dikasih pengarahan orang besar, orang dewasa misalkan, atau misalkan orang dewasa ataupun orang misalkan ahli maksiat dicukupin kalau begini tidak melihat situasi atau waktu dan juga karakter. Ini penting, karakter seorang audien yang dia hadapi untuk misalkan diselesaikan akan menjadi sia-sia, pesan yang akan disampaikan tidak mungkin diterima. Misalkan dakwah berdakwah kewajiban misalkan, kamu ini haram mencuri misalkan,
makin dakwahnya diterima, maka bajingan yang mendakwakan dai itu yang akan menjadi sasaran. Jadi penting melihat situasi siapa yang akan diberikan pesan, siapa yang akan diberikan masukan, siapa yang akan diceramai atau nah dengan memahami situasi dan dapat menyesuaikan pesan dakwah agar lebih relevan dan dengan kondisi dan kebutuhan, sehingga pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dipahami. Dia yang dapat karena kemudian kenapa melihat situasi untuk melihat untuk membangun empati juga, kenapa harus melihat situasi untuk apa? Mencegah miskomunikasi dengan mengetahui latar belakang dan karakteristik pendengar, dan dapat menghindari penggunaan bahasa atau istilah yang kurang tepat atau bahkan kurang layak disampaikan. Mengolah atau melihat situasi, lantas segera misalkan situasi lagi mau diceramai, itu pesannya tidak disampaikan. Banyak strategi yang harus dikuasai oleh seorang anak itu sendiri. Itu mungkin gambaran dasar dari para PKI mengenai, dan itu harus teori utama bagi para PKI mengenai melihat situasi terlebih dahulu sebelum menyampaikan ceramah atau pesan. Ya baik. Jadi ketika kita hendak berdakwah, kita kan harus mengerti juga ya Ustaz, bagaimana kondisinya audiens ini, bagaimana mereka itu menggunakan bahasa seperti apa. Karena seperti ini, ketika kita tidak melihat situasi yang ada di masyarakat, contoh nih, kita berbahasa Indonesia sebagai seorang penyanyi, sedangkan audiensnya di sini tidak mengerti bahasa Indonesia, malah mengerti Madura. Nah, jadi ya secara langsung mereka bakal ngomong bicara apa sih. Nah, maka hasilnya akan berbeda. Jadi sebelum kita melakukan dakwah itu, kita harus mengerti dulu audiensnya ini seperti apa, bagaimana yang kita hadapi, juga usianya mungkin ada yang lebih tua, ada yang muda. Jadi kita harus membahas tentang yang netral, yang menyambung. Apakah ketika kita mau menyesuaikan situasi, apa kita harus pendekatan dulu sama audiens atau kita tanya-tanya dulu dari semisal dari yang mengundang kita tanya gimana, apakah yang mau menghadiri itu anak remaja atau usia-usia dini, gimana itu Mas? Apakah beliau itu penceramah atau dari harus mempertanyakan atau menggali informasi dulu tentang audiens? Gimana? Ya, saya tanggapi ya mengenai apa yang dipertanyakan itu. Pendai dan yang mengundang itu pastinya sudah tahu tujuannya mengundang itu apa. Dan tidak mungkin pendai itu kiai siapa yang menjadi yang bertugas di sana untuk menyampaikan itu. Pasti ditanyakan datangnya maksudnya apa. Misalkan dari penceramah dan orang yang mengundang itu pasti lihat. Tidak mungkin yang mengundang itu misalkan tentang konseling, tidak mungkin mengundang penceramah, pasti mengundang penyuluh untuk memberikan bimbingan. Kemudian pendaki misalkan pendaki yang
ini acaranya apa, tugas saya apa nanti. Dan pendaki yang sudah berpengalaman, misalkan penceramah, pasti sudah tahu. Undangan pasti ceramah nanti tujuannya pasti ceramah. Nah, kalau sudah ceramah pasti dia layak umum, pembiayanya banyak, ada masyarakat. Pasti tanyakan kalau misalkan pihak konseling apa ya, biro konseling pasti ditanyakan juga siapa yang mengumumkan. Pak nanti saya ngisi apa namanya ini jabatan rumah pasti ditanyakan. Jadi ini nanti saya ngisi apa? Siapa yang mau ngisi? Misalkan biasanya kalau di kedua kalau di pembinaan kelas itu diundangnya misalnya apa? Pasti ditanyakan. Kalau ditanyakan nanti pendaknya sendiri yang akan rugi. Itu pasti itu pasti ada pertanyaan dan pasti disampaikan undangannya lagi dia besar atau tidak besar. Di lain itu, menurut Ustaz nih, bagaimana dakwah itu bisa menjadi dakwah yang efisien? Ini ya, biar lama bagaimana dakwah itu menjadi efisien? Pertama, memahami audiens, memahami audiens, kenali dengan baik siapa yang menjadi target. Kemudian perhatikan usia, latar belakang pendidikan dan sosial dan minat mereka. Kalau memang dakwahnya betul-betul diinginkan secara efisien, sesuaikan bahasa sehingga bahasa apa yang disampaikan kemudian diterima lebih dimengerti. Jangan orang Madura diomongin bahasa tidak akan diterima dakwahnya. Ya, di mana yang ngaji di sini orang Madura kalau pakai bahasa Indonesia ini pakai bahasa Jawa harus ini apa dia tidak paham mau menerima apa tidak paham dengan bahasa yang disampaikan. Kemudian metode penyampaiannya sesuai dengan keras di audiens itu menjadi juga menjadi lebih bagus akan menetapkan tujuan yang jelas. Apa tujuannya berdakwah itu? Apa tujuannya berceramah misalkan? Apakah di sini ketika kita berdakwah menggunakan sosial media, apa itu sangat efektif? Efektif menurut Ustaz? Ini ya melihat perkembangan zaman. Menggunakan dakwah menggunakan sosial media sangat bagus banget, terutama di pesantren. Ini berkaca di pesantren aja ya. Di pesantren ini banyak yang mau ngaji ke kiai, yang di luar dunia ini mau ngaji kiai karena keterbatasan waktu, jarang juga, maka dimanfaatkanlah media sosial ini sangat. Ini sebetulnya yang dikatakan menggunakan apa? Memanfaatkan digital dengan dunia digital dengan semaksimal mungkin dengan hal yang positif seperti itu. Sangat sangat efektif menggunakan banyak sekarang platform-platform kayak di media sosial itu. IG, Instagram, YouTube utamanya, Facebook, sangat apa? Karena yang jangkauannya juga luas, cepat diterima, mudah, tidak banyak mengeluarkan biaya, dan diharapkan bagi orang yang mengerti
mengerti media, kemudian saya gunakan ini untuk berkata ini menurut Ustaz sendiri, berdakwah menggunakan media itu merupakan hal yang sangat efektif jika direalisasikan pada zaman saat ini. Yang dimana pada zaman saat ini itu serba teknologi, bukan tentang hanya kebaikan, itu keburukan pun itu sekarang itu banyak udah yang disebarkan lewat media. Maka dari itu sekarang berdakwah itu harusnya melewati media juga. Agar apa? Agar dakwah kita itu sampaikan kepada mereka yang menggunakan platform buruk saja. Jadi platform baiknya itu lebih baik daripada mereka, lebih banyak daripada mereka yang melakukan keburukan. Pada akhirnya ya kita yang berdakwah ini bisa menyelesaikan dengan cara yang mudah juga. Yang awalnya pengen ngaji tapi gak sepenjara, gak sempat waktunya. Nah, jadi kita lebih gampang lewat media sosial, dengan online juga bisa, Zoom juga bisa, jadi seperti itu. Makanya para kiai itu sering menyampaikan, terutama kiai sendiri, jadi santri itu tidak hanya berpaku pada inteknya juga dikembangkan untuk menyaingi perkembangan barat. Kalau cuma intaknya saja tidak punya pengalaman intek, bagaimana untuk memerangi kaum Yahudi yang berperan di dunia seperti itu? Kalau kita awal di intek ilmu pengetahuan dan teknologi, makanya penting bagi umat Islam khususnya dan untuk memerangi orang yang berbuat kejelekan lagi media sosial melalui Ya, mungkin cukup sekian wawancara atau podcast yang kita adakan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih juga kepada Ustaz telah meluangkan waktunya.